Shalom, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Jumpa kembali bersama Piong 77 Channel. Apa kabarnya saudaraku semua? Harapan saya kita dalam keadaan sehat, selalu sukacita dan yang pasti tetap setia sampai kita menutup mata. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Kalau orang lain masih mencari-cari jalan keselamatan, tetapi di dalam kekristenan, jalan keselamatan itu adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena ada di ayat Alkitab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau sampai kepada sorga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi jelas, jangan pikir panjang. Bagi Anda yang masih bingung mencari jalan untuk mencapai sorga, di kekristenan menawarkan jalan mencapai sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempunyai perasaan sehingga dia ingin menyelamatkan manusia dari genggaman dosa melalui firman-Nya, menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa, di mana dosa tidak bisa sampai kepada sorga, tetapi sorga memberikan jalan keluar, jalan penengah antara manusia dan sorga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan pikir panjang, jika Anda ingin mencapai sorga, percayalah bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita memperoleh keselamatan. Baik, di video hari ini saya akan menampilkan debat antara yang kita sudah kenal, Yonatan Nandar, Bala-Bala Bili-Bili, Bolo-Bolo, melawan Dr. Deki Ngadas. Ya, Nandar kita ketahui bermulut besar, menantang sana-sini, tidak terkecuali Dr. Deki pun ditantang, tidak terkecuali Gracia Pelo pun ditantang, tetapi apa yang kita dapat dalam perdebatan ini? Nandar kembali lagi bungkam, ya, bahkan Nandar tidak berdaya di hadapan Dr. Deki Ngadas. Semua ayat-ayat dipatahkan, bahkan diserang balik, Nandar pun lari. Akan tetapi Bani Israel ini adalah Bani yang cukup bebal begitu ya. Dia diutus para nabi, diutus para rasul, tapi ada yang dibunuh, ya, ada yang dibuang dan lain sebagainya. Silahkan Anda baca di dalam penggarap anggur itu dari ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-41. Nah, karena saking jengkelnya Yesus, ya, Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam menyampaikan suatu warta kebenaran tentang datangnya seorang nabi. Siapakah sosok nabi tersebut? Ya, tadi sudah saya jelaskan di opening statement. Akan tetapi, marilah kita lihat ya, di ayat ke-42, Yesus menyatakan batu yang dibuang berkorelasi dengan hadis Nabi yang secara gamblang menyebut batu penjuru. Akulah batu penjuru, akulah penutup para nabi, kata Rasul Salam. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara, akan tetapi ayat ke-43-nya, saudara, di situ dikatakan ya, kerajaan Allah itu adalah risalah ya, risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu, dari Nabi Nuh ya, Abraham, Moses, terus sampai Isa alaihissalam, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ahad, mengajarkan keesaan Allah. Akan dicabut daripada kamu ya, yang diajak berbicara oleh Yesus tentu Bani Israel, akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ya, kalau kita melihat pasal 49 kejadian ya, pasal 49 ayat ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak kepada dari Yahuda atau lambang-lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah ini? Ya,
maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Ya, Isa alaihissalam, Yesua Hamasyah tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, saudara. Hanya Nabi Muhammad SAW yang menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, ini di dalam kitab Kejadian 49 adalah salah satu kitab Torah, ya, Pentateuch, ya. Nah, kemudian di dalam Yesaya, saudara, dijelaskan di situ, ya, hen abdi et mabau bahiri resete. Oleh karenanya tadi saya mengatakan Pak Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak. Kalau bisa saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen abdi etma. Etma itu semula katanya adalah alef, ya, het mem dalet Ahmad, akan tetapi menjadi hen abdi, ya, etma. Harusnya hen abdi Ahmad bau bahiri reseteh di dalam. Nah, ini ayat berkorelasi dengan nubuatan yang disampaikan Yesus. Ya, silahkan Anda menjaga yang bahasa Ibrani yang saya tadikan itu, yang saya tadi ucapkan itu, ya, saya ulangi kata-katanya. Hen abdi etmak, harusnya itu alef, het mem dalet, harusnya itu hen, ya, abdi Ahmad bau, ya, bahiri resete, akan tetapi diganti. Dan di dalam kitab Yesaya itu, di dalam bahkan di dalam Injil Matius juga terdapat bahwa seorang nabi itu yang akan diutus sebagai nabi terakhir itu tidak akan jatuh terkulai, saudara, sebelum hukum-hukum dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Dia itu tidak akan mati, ya, tidak akan terkulai, tidak akan terbunuh, kecuali sudah menaklukkan bangsa-bangsa, sudah memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, menurut sejarah, kalau kita melihat Injil sinoptik, ya, Injil kanonik, ya, sinoptik ada 3, Injil non sinoptik ada 1. Nah, Yesus itu tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, bahkan dia terkulai dengan sebuah kepercayaan sebagai penebusan dosa, tidak pernah berperang, bahkan saudara. Mohon maaf Pak Nandar, waktunya telah habis. Terima kasih. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Pak Febron Veritatis untuk menyampaikan penyanggahannya. Waktu 5 menit saya persilahkan, dimulai pada saat mic saya. Ya, sekarang saya akan memberikan bantahan saya untuk opening statement dari Pak Nandar. Pertanyaan Pak Nandar tentang penguasaan akan bahasa Ibrani dan Yunani itu tidak relevan dengan materi debat ini. Sebab saya juga tidak melihat ada skill dan pengetahuan yang layak disebut sebagai pengetahuan akademik akan bahasa asli Alkitab dari pihak Pak Nandar. Yang Pak Nandar lakukan hanya menghafal kata bahasa Ibrani, dan menghafal kata dan atau kalimat bahasa Ibrani itu tidak membuktikan orang bisa bahasa Ibrani atau bisa bahasa Yunani. Jadi jangan mengemukakan sesuatu yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Yang kedua, Pak Nandar merujuk kepada Al-Baqarah 2 ayat 146 bahwa orang-orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi Pak Nandar tidak pernah di dalam opening statementnya maupun di dalam first rebuttalnya tadi tidak memperlihatkan siapa dan bagaimana orang-orang Yahudi mengenal Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Pak Nandar belum membuktikan poin itu. Sebab seperti yang tadi sudah saya kemukakan, tidak satu pun penafsir di planet bumi ini yang pernah menafsirkan Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 sebagai nubuat mengenai Muhammad. Jadi kalau Pak Nandar berpikir bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 membuktikan pengenalan akan orang-orang Yahudi mengenai Muhammad berdasarkan teks itu, Pak Nandar sedang menciptakan omong kosong dan melemparkan itu kepada publik. Yang berikut, Pak Nandar bicara tentang Hagar dan Ismail yang ditolak. Itu teks yang tidak relevan. Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 itu adalah kutipan dari Mazmur pasal 118 dan tidak memuat kutipan atau setidaknya alusi bahkan kepada peristiwa Hagar dan Ismail. Sama sekali tidak memuat rujukan itu. Kemudian Pak Nandar salah, tadi ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani, tapi salah
mengidentifikasi kata bahasa. Dia menyebutnya bina, padahal kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben. Dan karena kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben, dan kata bahasa Ibrani untuk anak itu adalah ben, maka Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 42 menggunakan permainan kata berdasarkan kemiripan bunyi antara ben dan eben untuk mengkaitkan batu itu dengan anak yang diutus oleh bapaknya, namun ditolak bahkan dibunuh oleh para penggarap kebun anggur yang jahat itu. Jadi Pak Nandar belum membuktikan apa-apa mengenai nubuat akan Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat 42, ayat 43. Nah, karena waktu saya masih 1 menit, saya langsung memberikan sanggahan untuk tadi, sanggahan pertama dari Pak Nandar. Tidak semuanya, tapi ada beberapa poin yang akan saya berikan sanggahan. Pak Nandar mengutip dari Kejadian pasal 49 ayat 10, itu nubuat mengenai keturunan Yehuda itu akan lahir sosok Mesias, dan teks itu juga tidak relevan dengan Matius pasal 21 ayat 42, ayat 43. Seperti yang tadi sudah saya katakan, dari perspektif intertekstualitas, Matius pasal 21, ayat 42, ayat 43, itu rujukannya adalah Mazmur 118, bukan Kejadian pasal 49, ayat yang ke-10. Yang berikut, Pak Nandar untuk membuktikan case-nya, menghubungkan berbagai teks yang tidak relevan, mencocok-cocokkannya, untuk membuatnya terkesan seperti itu bicara tentang Muhammad dan Islam. Padahal seperti yang tadi sudah saya kemukakan di dalam opening statement saya, bahwa parameter teks-teks Quranik untuk Muslim mencari nubuat mengenai Muhammad tidak menyuruh Pak Nandar untuk mencomot teks yang satu, menghubungkannya dengan teks yang lain, ketika teks-teks yang dia comot dan dia coba hubung-hubungkan itu tidak relevan satu sama lainnya dengan pokok pembuktian yang hendak dia buktikan. Jadi sampai sejauh ini saya belum melihat atau mendengar argumen yang meyakinkan, memperlihatkan warren tekstual. Baik, mohon maaf sekali lagi Pak Verbum Veritatis, waktunya telah habis. Sekarang kita masuk ke sesi rebuttal tahap kedua. Waktu 5 menit saya persilakan kepada Pak Nandar untuk melakukan sanggahannya terhadap Pak Verbum Veritatis. Mohon maaf lagi, Pak Nandar tiba-tiba menghilang. Pak Nandar. Oke. Halo? Ya, baik. Halo? Baik. Ya. Kenapa terputus ini? Kenapa terputus? Saya juga kurang tahu, Pak. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi rebuttal tahap kedua. Waktu 5 menit saya alokasikan untuk Bapak. Setelah mic saya buka. Jadi kenapa saya sampaikan tadi begini Pak, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun, dari abjadnya, dari huruf hijaiyah itu hampir sama, alef, bet, ya. Kenapa saya mengatakan, saya bertanya Pak Deki bisa bahasa Ibrani atau tidak? Saya ingin mengkaji di dalam Injil Matius, di situ tertulis di dalam bahasa Ibrani, hen, lihatlah, abdi, hambaku, ya, Ahmad. Akan tetapi di situ ada sebuah distorsi begitu ya, menjadi etma ya. Akan tetapi kalau kita melihat ayat ini keseluruhan, maka akan terlihat jelas bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW ya. Hen abdi Ahmad bau basyiri rasyateh ya. Artinya ya, karena tidak bisa bahasa Ibrani, mari kita mengkaji terjemahan, salam terjemahan. Lihatlah ya, korelasi dengan Yesaya 42. Lihatlah ya, itu hambaku yang kupegang ya. Kalau di situ gak diganti menjadi etma karena alef, het, mem, dalet, maka lihatlah hambaku yang hambaku
Ahmad, orang pilihanku. Pilihanku di dalam bahasa Arab, saudara, adalah Mustafa, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tuh. Ayat ketiga nih saudara, bisa lihat Yesaya 42 ayat 1 sampai ke 4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Siapa lagi kalau Yesus, seperti yang saya tadi sampaikan ketika menyanggah bahwa Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, tidak pernah kemudian menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Karena kalau kita melihat Matius, ya, mana? Matius 26 ayat ke-56, para hawariun atau murid-murid Yesus ketika Yesus berdakwah, berkhotbah di Bait Allah kepada orang-orang Yahudi, langsung ngacir, saudara. Bisa dilihat ya, Matius 26 ayat 56. Jadi para murid itu ngacir, berlari dia, bisa dilihat sendiri, ya. Nah, kemudian ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, ya. Yesaya 42 ayat kedua. Yesus menyaringkan suaranya, ya. Yesus berteriak di dalam apa? Di dalam Injil Markus pasal 35 kalau tidak salah, itu ketika Yesus mengatakan, Yesus pon megale Eloi laba sabachthani. Yesus pon berbicara, ya, megale itu sangat keras. Eloi lama sabachthani. Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sedangkan Nabi Muhammad SAW di dalam sirah nabawiyah, dia itu berkata itu seperlunya, tidak berteriak-teriak di jalan. Siapa lagi? Inilah nubuatan Nabi Muhammad SAW yang sungguh nyata di dalam Alkitab, saudara. Ini baru Yesaya, ini baru Kejadian. Belum saya membahas kitab Kidung Agung, Sir Hasirim, Dodi Cahwe Adum Dagul Merpapa Hiko Mamtakim, Wehulo Muhammadim, Jedudi Wajerei Benot Yerusalem. Nah, kalau kita melihat Yesaya ini, saudara, maka tidak mungkin ini digenapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Pertama, Nabi Isa berteriak ketika disalib itu, mengatakan bahwa pon megale Eloi. Yesus megale itu, mega itu kan gede, ya, mega bas gitu. Berteriak dia. Terus di dalam ayat keempatnya, Yesus kan terkulai, padahal hukum-hukum belum dinyatakan. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak akan terkulai. Baru Nabi Muhammad SAW diangkat menemui Tuhannya, ya, dia meninggal ketika hukum telah ditutup dengan ayat akmaltu lakum dinakum, begitu, ya. Nah, begitu, saudara. Jadi banyak sekali, ya, kerajaan Allah, kata Yesus, akan diambil. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Karena kalau kita melihat ayat-ayat, itu terlihat jelas dari Yesaya 42, dari 1 ayat ke-4, di sini ada korelasinya nih. Ya, Matius 12 ayat 18, lihatlah hambaku, atau dalam bahasa Ibrani, Hen Abdi Ahmad. Akan tetapi di situ ada, kenapa jadi atmak, ya? Tapi nggak masalah menjadi atmak juga, karena urgensinya, substansinya tidak hilang, yaitu dia akan buluh patah yang terkulai tidak akan diputuskannya, ya, sebelum hukum dinyatakan pada segala bangsa. Sekali lagi mohon maaf pada Pak Nandar, waktunya telah habis. Sekarang dipersilakan untuk Pak Verbum Veritatis untuk menyampaikan sanggahan keduanya. Waktu 5 menit akan saya mulai setelah mic saya buka. Mengemukakan premis-premis red herring dan mengemukakan teks-teks yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Bahkan Pak Nandar sudah melupakan topik debat dan lari kemudian loncat ke sana kemari, kemudian berdansa di sekeliling panggung tapi tidak naik ke atas panggung tempat di mana dia harus berdansa. Dia bicara tentang Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Tidak ada relevansi teks itu dengan Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 yang hendak digunakan Pak Nandar untuk membuktikan kenabian Muhammad. Dia bicara tentang Matius pasal 12 ayat 18, sekali lagi tidak relevan dengan proof teks yang dia jadikan acuan untuk membuktikan kenabian Muhammad.
Kemudian dia menggunakan waktunya banyak sekali untuk membuktikan bahwa teks ini tidak membuktikan mengenai Yesus. Memang kita sekarang tidak bicara tentang pembuktian mengenai Yesus. Kita sekarang bicara tentang pembuktian mengenai nubuat akan kenabian Muhammad. Jadi Pak Nandar, tolong jangan lupakan topik debat kita malam ini. Jangan pindah ke topik yang lain, Pak. Kemudian Pak Nandar memberi kesan, bahkan bukan memberi kesan, tapi menyatakan bahwa Matius ditulis mengutip versi teks Ibrani dari Injil Matius. Nah, memang Pak Nandar tidak mengatakan ini, tapi saya melihat dan mendengar banyak apologet Muslim yang argu, terutama Pak Menakem Ali, bahwa kitab-kitab Injil itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah, memang dulu orang pernah berdebat bahwa Injil Matius sangat mungkin ditulis di dalam bahasa Ibrani atau di dalam bahasa Aramaik. Tetapi sekarang pandangan itu sudah ditinggalkan. Di dalam dunia kesarjanaan Perjanjian Baru tidak ada lagi orang yang percaya bahwa Injil Matius itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tidak pernah ada bukti tekstual bahwa versi asli, original teks dari Injil Matius itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Dan itu sekali lagi saya ingatkan Pak Nandar, pertanyaan mengenai keterampilan penguasaan akan bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak relevan di sini. Sebab saya tidak melihat kemampuan Pak Nandar menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Pak Nandar itu kan hanya menghafal. Penguasaan bahasa Ibrani dan Yunani itu lebih daripada sekadar menghafal. Kalau saya minta Pak Nandar sekarang parsing kata-kata bahasa Ibrani yang Pak Nandar kutip tadi, Pak Nandar pasti tidak bisa jawab. Bahkan parsing itu apa saja, Pak Nandar tidak paham apa itu parsing. Jadi sekali lagi kembali ke topik debat kita dan buktikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam teks itu. Sebab sejauh ini Pak Nandar belum membuktikan apapun bahwa Matius pasal 21, ayat 42, ayat 43 mengandung nubuat mengenai Muhammad. Malah sebaliknya, Pak Nandar berdansa ke sana kemari, bergoyang ke sana kemari, lalu menabrak dan bertentangan dengan parameter-parameter acuan argumentatif untuk membangun case, mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Jadi semakin Pak Nandar berupaya ke sana kemari, Pak Nandar semakin membuktikan bahwa Pak Nandar telah murtad dari Islam malam hari ini. Karena Pak Nandar tidak lagi taat kepada parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran, surat Al-Araf, surat Asaf, dan Al-Baqarah, seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, Pak Nandar berpikir bahwa ayat 43 itu bicara tentang kerajaan Allah itu dialihkan dari Israel kepada bangsa lain, lalu Pak Nandar membuat lompatan kesimpulan bahwa itu berarti diserahkan kepada Muslim. Itu simply tidak benar. Simply tidak benar. Sebab kalau kita baca ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu. Mu di situ siapa Pak Nandar di dalam konteksnya? Mu di situ adalah para pemimpin Yahudi yang menjadi objek dari kritik Yesus. Seperti yang terindikasi secara kuat di dalam ayat 45. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Mu di situ bukan Israel secara keseluruhan seperti yang disimpulkan oleh Pak Nandar. Mu di situ adalah para pemimpin Yahudi. Dengan kata lain, kepercayaan Yahweh kepada para pemimpin Yahudi. Mohon maaf lagi Pak Verbum, waktu juga sudah habis. Dan Pak Nandar juga menghilang dari room. Pak Nandarnya hilang dari room. Oh, sebentar ya. Ya baik, sekarang sesi rebuttal tahap 3. Waktu yang dialokasikan sebanyak 5 menit. Silakan Pak Nandar, waktunya saya mulai setelah
Oke, jadi keywordnya, tanda kuncinya sudah sangat jelas sekali, saudara, di dalam Matius 40, Matius 21 ayat 42 dan 43, ya. Pak Deki salah, ya. Pak Deki rupanya wawasan tentang Al-Qur'annya kurang, ya. Selain ya allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ada juga mubasyirum bi rasul ya'ti min ba'dihi Muhammad. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Mu'min, ya, apa namanya itu, ayat ke-78, bahwa memang ya tidak setiap perkataan tentang Nabi Muhammad SAW diceritakan ya di dalam Al-Quran mengenai bagaimana mereka menubuatkan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sebuah perjanjian yang teguh dengan para nabi, ya, akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nabi itu telah diwahyukan ya bahwa akan datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bukan hanya di dalam apa namanya itu, di dalam Torah, di dalam Ketubim, di dalam Nevi'im, tidak, ya. Semua menyeluruh dari kitab perjanjian lama ya sampai dengan perjanjian baru, Al-Ahdu Al-Qadim sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, itu banyak ayat yang memuat tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Di dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna hada la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini tertulis, ini termaktub dalam suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa. Para nabi, Ibrahim, Abram sebelumnya menjadi Abraham, adalah bapak para nabi. Telah mewartakan kebenaran kepada anak-anak cucunya yang merupakan para nabi, kebanyakan itu, bahwa akan datang seorang nabi, begitu, ya. Di dalam Al-Quran dijelas di surat Al-A'la itu ayat 18 ayat ke-19. Inna hada lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Dan Pak Deki sama sekali, mohon maaf, ya, tidak menyentuh, justru Pak Deki yang tidak menyentuh. Saya sudah ya menggunakan nih. Kalau Pak Deki tadi menyatakan ayat dari Al-Quran, sudah saya nyatakan ya bahwa ada yang diceritakan. Sekarang kita masuk aja ke Matius 21 ayat Matius 21 42 43. Siapa sih sebenarnya ini? Kalau memang tidak percaya ini Nabi Muhammad SAW, harusnya menunjukkan nama lain, ya. Dalam Injil Matius kan sudah ada tadi, Hen Abdi Etmak, harusnya Alef Mem Dalet Ahmad, akan tetapi menjadi Etmak, ya. Bau Bahiri Reseteh, ya, hamba pilihanku yang kupegang. Pilihanku itu kan dalam bahasa Arab Mustafa, suatu gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah pilihan, Rasul pilihan-pilihanku. Sebagai kuriosnya para nabi, kuriosnya para Rasul, adalah dalam perspektif Islam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, junjungannya, kuriosnya para nabi dan para Rasul, Khotamin Nabiyin, penutupnya para nabi. Jadi banyak sekali ayat yang menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Saya belum menyentuh sir hasirin. Ini masih di dalam pembahasan Matius 21 ayat 42 ayat 43, ya. Sebetulnya banyak sekali, ya. Saya juga sampai Masya Allah, ya. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqo. Ketika Islam datang sebagai sebuah kebenaran. Mohon maaf ya, saya itu suka menggebu-gebu kalau ngomong. Ketika Al-Quran datang sebagai sebuah kebenaran, maka yang batil, yang tidak benar pasti akan lenyap. Benar sekali yang firman Tuhan katakan ini, saudara. Begitu, ya. Harusnya Pak Deki, mohon maaf Pak Deki, menyanggah langsung. Harusnya ini Yesus, begitu, ya. Bukan Muhammad, kan enak begitu. Ya, kalau saya menyatakan didukung dengan ayat-ayat lain bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab tidak akan mengeraskan suaranya, terbukti Nabi Muhammad SAW tidak mengeraskan suaranya. Justru Yesus pon megale, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yesus berteriak dengan kencang, megale, silahkan cari dalam bahasa Yunani. Pon megale, ya. Yesus berteriak dengan kencang, Eloi, Eloi. Lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Sambil berteriak di tiang salib. Terbiasa menggebu-gebu ini, saudara. Mohon maaf, ya. Ya, sudah. Saya rasa cukup. Jadi
itu penting sekali Pak Deki. Kalau Pak Deki memang tidak bisa ya bilang aja. Baik, terima kasih Pak Nandar. Waktu juga telah habis, mohon maaf. Selanjutnya, rebuttal sesi 3 akan dilakukan oleh Pak Verbum Veritatis. Waktu akan dimulai setelah mic saya. Soal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Pak Nandar bisa ikut kelas saya, karena saya juga mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi itu tidak relevan. Yang Pak Nandar lakukan itu hanya menghafal, tapi tidak memperlihatkan pengetahuan akan gramatikal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang kedua, Pak Nandar terus-menerus mengoceh bahwa teks ini tidak membuktikan mengenai Yesus. Tetapi Pak Nandar lupa bahwa topik kita adalah pembuktian Muhammad dinubuatkan di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Jadi Pak Nandar harus kembali kepada topik itu, dan sejauh ini tidak ada satupun argumen dari Pak Nandar yang memperlihatkan bahwa memang teks itu menubuatkan mengenai Muhammad, dan memang tidak ada. Tidak ada warren tekstualnya, tidak ada warren logisnya untuk berkesimpulan bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 adalah nubuat mengenai Muhammad. Sama sekali tidak ada keharusan logis itu untuk kita berkesimpulan begitu dari Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Dan mengenai parameter-parameter teks-teks Quranik yang saya kemukakan tadi, katakan saja for the sake of argument, masih ada teks-teks yang lain, itu tidak berarti bahwa parameter-parameter teks-teks Quranik yang tadi saya kemukakan itu tidak benar loh. Karena itu adalah parameter-parameter yang terkandung di dalam teks-teks itu, yang ironisnya Pak Nandar argue malam ini persis bertentangan dengan parameter-parameter itu sama sekali. Dan secara implikasi logis, karena Pak Nandar bertentangan dengan parameter-parameter dari teks-teks Quranik itu, maka Pak Nandar, sekali lagi saya ulangi kesimpulan dari premis pertama saya. Sebenarnya saya masih ada satu premis lagi, tapi tidak ada waktu lagi yang cukup. Saya ulangi kesimpulan dari premis saya, karena Pak Nandar argue bertentangan dengan 3 parameter yang tadi saya kemukakan, atau 4 parameter yang tadi saya kemukakan, maka Pak Nandar secara implikasi logis demi konsistensi telah argue bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena bertentangan